Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Zikri dengan NIM 230425151. Di sini saya akan mempresentasikan aspek-aspek politik yang diperankan oleh kelompok kepentingan, partai politik, serta mekanisme pemilihan umum yang menentukan perilaku politik masyarakat. Pada mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Kak Norai Kaputri, SIP MSI. Kelompok kepentingan merupakan sebuah perkumpulan yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Aspek-aspek politik yang diperankan oleh kelompok kepentingan meliputi berbagai hal yang mempengaruhi administrasi publik dan kebijakan publik. Kelompok kepentingan memiliki peran penting dalam proses politik, di mana mereka berupaya mempengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya. Kelompok kepentingan dapat dibedakan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, kelompok kepentingan ekonomi. Kelompok kepentingan ini terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi seperti peternak, produsen, pekerja, dan pengusaha. Yang kedua, kelompok kepentingan profesional. Kelompok kepentingan ini terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan profesi mereka, seperti dokter, pengacara, dan guru. Yang ketiga, kelompok kepentingan masyarakat sipil. Kelompok kepentingan ini terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pengadaan, pendidikan, dan lingkungan. Yang keempat, kelompok kepentingan politik. Kelompok kepentingan ini terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan politik seperti politisi, pemangku kepentingan, dan pemilih. Setiap jenis kelompok kepentingan yang telah saya sebutkan tadi memiliki ciri-ciri karakteristik yang berbeda serta berperan dalam memengaruhi kebijakan publik dan administrasi publik. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan memiliki peran yang signifikan dalam proses politik dan administrasi publik, serta memiliki beragam bentuk dan tujuan yang mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, partai politik. Partai politik memiliki peran penting dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut beberapa aspek politik yang dimainkan oleh partai politik. Pertama, seleksi kepemimpinan. Partai politik berperan dalam seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilihan umum. Partai politik menjadi wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Kedua, sosialisasi politik. Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum serta menguasai pemerintah. Partai politik harus bisa mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum. Ketiga, rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai atau political recruitment. Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik. Keempat, penentu agenda. Partai politik sering menjadi penentu agenda penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintah. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Partai politik juga berperan dalam pengambilan keputusan politik, baik dalam proses legislasi maupun dalam proses penyusunan kebijakan publik. Di sini dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki peran yang signifikan dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan, serta memiliki berbagai aspek politik yang memengaruhi kebijakan politik dan administrasi politik. Selanjutnya, mekanisme pemilihan umum yang menentukan perilaku politik masyarakat Indonesia. Mekanisme pemilihan umum merupakan proses yang sangat penting dalam sistem politik demokratis. Mekanisme ini memungkinkan warga negara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung. Berikut beberapa aspek yang dapat saya jabarkan terkait dengan hal ini. 1.
Partisipasi politik. Mekanisme pemilihan umum dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Pemilihan umum yang demokratis dan inklusif dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti pemberian suara, terlibat dalam kampanye, dan terlibat dalam diskusi politik. 2. Polarisasi politik. Mekanisme pemilihan umum juga dapat memengaruhi polarisasi politik di masyarakat. Proses pemilihan umum yang kompetitif seringkali memunculkan polarisasi di antara masyarakat yang dapat memengaruhi dinamika politik dan stabilitas sosial. 3. Keterwakilan politik. Mekanisme pemilihan umum menentukan keterwakilan politik masyarakat dalam lembaga legislatif. Sistem pemilihan umum, baik sistem distrik maupun sistem proporsional, memengaruhi representasi politik dari berbagai kelompok masyarakat. 4. Partai politik. Mekanisme pemilihan umum juga memengaruhi peran dan strategi partai politik dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat. Partai politik berperan dalam mensosialisasikan agenda politik, merekrut pemilih, dan memobilisasi dukungan selama proses pemilihan umum. Dapat kita simpulkan bahwa mekanisme pemilihan umum memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku politik masyarakat, termasuk partisipasi politik, polarisasi politik, keterwakilan politik, dan peran partai politik dalam proses politik. Kesimpulan presentasi saya adalah bahwa partai politik, mekanisme pemilihan umum, dan kelompok kepentingan memiliki peran yang penting dalam konteks demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Partai politik berperan dalam sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan memperoleh kekuasaan politik. Sementara, mekanisme pemilihan umum dan kelompok kepentingan turut berperan dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.